Ya, halo hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Yulan Fajar pada channel Tanam Aja. Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya. Tapi pada kesempatan kali ini saya akan membawakan topik atau sebuah tips bagi teman-teman yang pecinta tanaman dan ingin melindungi tanamannya dari serangan hama, terutama dari serangan jamur. Ya, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau memberikan tips kepada teman-teman bagaimana cara untuk menggunakan fungisida yang baik. Jadi di kesempatan kali ini saya akan memberikan 3 tips bagaimana cara untuk menggunakan fungisida. Ya, jadi saya sedikit disclaimer terlebih dahulu bahwasanya cara yang akan saya berikan atau tips yang akan saya berikan pada kesempatan kali ini mencakup teknik atau cara yang sudah direkomendasikan dari produknya dan dari beberapa ahli juga telah merekomendasikan, dan ada beberapa yang ini merupakan hasil coba atau mungkin hasil inisiatif dari beberapa orang. Jadi bahwasanya tidak semua teknik yang akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini merupakan teknik yang rekomendasi, yang rekomend untuk kalian coba. Tapi kesempatan kali ini saya mengajak teman-teman untuk share info, share pengalaman saja. Mungkin apabila nanti tips yang saya jelaskan tidak sesuai, silahkan teman-teman bisa berdiskusi di kolom komentar saja tentang benar salahnya. Oke, baik, seperti apa pembahasan selengkapnya, tetap teruskan video ini hingga selesai. Ya teman-teman, langsung saja kita masuk ke proses pembahasan. Oke, seperti yang saya sampaikan di awal, saya akan menjelaskan teknik-teknik untuk menggunakan fungisida. Jadi memang saya merangkum ada 3 cara untuk menggunakan fungisida. Untuk baik dan benarnya ini relatif dan subjektif, karena mungkin tidak sesuai dengan kaidah. Mungkin tips yang saya sampaikan nanti tidak sesuai kaidah, tapi sudah ada yang membuktikan bahwasanya tips ini berhasil. Nah, saya juga mengambil dari beberapa referensi atau dari konten kreator yang lain tentang penggunaan dari tips ini. Oke, langsung saja. Tips yang pertama, cara untuk menggunakan fungisida adalah dengan mencampurkan fungisida dengan air dan lalu nanti dimasukkan kepada botol semprot dan disemprotkan. Saya akan menggunakan contoh yaitu fungisida Antrakol. Ini dia fungisida Antrakol milik saya. Ya, jadi penggunaan fungisida yang dicampur air lalu disemprotkan itu sebenarnya adalah tata cara dari penggunaan fungisida yang memang itu sudah direkomendasikan dari produknya sendiri. Jadi jika teman-teman melihat di bagian belakang ini, nah intinya di bagian belakang itu sudah terdapat mengenai takaran maupun perbandingan yang direkomendasikan untuk menggunakan larutan Antrakol ini. Biasanya perbandingannya adalah 1 gram dan perbandingannya pun ini juga cukup berbeda tergantung dengan jenis penyakit ataupun jenis tanaman yang nanti akan disemprot dengan fungisida Antrakol ini. Ada yang menggunakan 1 gram sampai 6 gram per liter airnya. Jadi berbeda-beda tergantung jenis tanamannya. Dan biasanya tanaman Antrakol ini digunakan untuk menyemprot di bagian luar tanaman. Jadi Antrakol ini berfungsi untuk melapisi tanaman atau memberikan perlindungan eksternal lah, bisa dibilang, dari serangan hama maupun jamur. Jadi nanti fungsi dari Antrakol ini dia akan membuat pelapis khusus agar tanaman ini tidak mudah terjangkit dari serangan jamur. Akan tetapi cara yang sering digunakan juga terutama tanaman hias ya, karena banyak yang pendapat juga bahwasanya tanaman hias itu juga rentan terkena jamur, tetapi bukan di bagian atas daun, batang dan lain-lain, tapi yaitu di bagian akar. Jadi ada sebagian yang menggunakan Antrakol ini, larutan Antrakol tadi, yang dia itu disiramkan di media tanamnya. Ya, tujuannya juga untuk meminimalisir tumbuhnya fungi atau tumbuhnya jamur pada media tanaman, terutama tanaman hias. Yang sering saya lihat itu adalah aglonema.
Lalu cara yang benar yang mana itu menurut saya cukup subjektif, karena itu juga tergantung dengan jenis tanamannya. Kembali di awal tadi, tergantung jenis tanamannya. Lalu kita lanjut lagi ke tips yang kedua, bagaimana cara menggunakan antrakol atau fungisida, yaitu adalah dengan membuat, bisa disebut dengan membuat pasta. Jadi nantinya antrakol ini akan dicampur dengan air tapi tidak terlalu banyak sehingga dia cukup kental. Dan lalu nanti bagian yang cukup kental, larutan antrakol yang cukup kental ini atau bisa disebut pasta, nanti akan dioleskan menggunakan kuas atau mungkin alat lain ke permukaan bekas potongan, yang biasanya bekas potongan, terutama potongan bonggol ini nanti sering berpotensi untuk tumbuhnya jamur di bekas potongan itu. Jadi biasa di bekas potongan sering dioleskan dengan pasta antrakol ini. Lalu untuk perbandingannya, jadi ya karena dia hanya membuat yang penting larutan kental atau pasta ini, jadi untuk perbandingannya kita tidak begitu bisa memastikan, karena yang penting dia tidak cair dan tidak terlalu padat, yang intinya yang bisa digunakan untuk melapisi di bagian bekas potongan itu saja. Dan sebenarnya kalau tanya rekomendasi, sebenarnya cara ini tidak begitu direkomendasikan, karena ya seperti yang saya sampaikan tadi, untuk cara yang direkomendasikan itu sudah ada di bungkus atau di tata cara pemakaiannya, di kemasannya itu sudah ada sebenarnya. Tapi ini sebenarnya ini ada inisiatif sendiri atau mungkin ide sendiri dari beberapa petani atau beberapa pembudidaya tanaman hias. Yang saya lihat itu adalah tanaman hias alokasia yang biasanya menggunakan teknik cacah bonggol untuk memperbanyaknya, dan untuk meminimalisir tumbuhnya jamur di bekas potongan cacah bonggol tersebut diberikan pasta dari fungisida itu. Dan lalu untuk cara yang ketiga, sebenarnya ini cara yang sebenarnya menurut saya cukup ekstrim lah ya, bisa dibilang, yaitu dengan mencampurkan saja bubuknya atau melapisi bagian bekas potongan dengan bubuk antrakol. Jadi tidak perlu dicampur dengan air dengan perbandingan itu tadi, bahkan tidak membuat pasta juga, tapi langsung saja bubuk antrakol ini diberikan di bekas potongannya, bekas potongan keladi atau alokasia. Tujuannya sama, untuk meminimalisir tumbuhnya jamur di bekas potongan, entah itu bekas potongan keladi, bonggol keladi atau alokasia. Tujuannya sama, tetapi menurut saya, tapi kembali lagi, cara ini juga tidak begitu rekomendasi menurut saya. Kenapa? Karena menurut saya cara ini terlalu, bisa dibilang terlalu lebay. Kenapa? Karena sebenarnya fungisida ini tidak perlu terlalu se-ekstrim itu untuk penggunaannya. Bahkan ya bisa saya bilang mungkin ini terlalu overdosis, dan sebenarnya cara ketiga ini juga tidak rekomendasi menurut saya. Ini cuma sekedar info aja untuk teman-teman, bahwasanya memang ada beberapa yang menggunakan fungisida ini secara mentah saja, cuma bubuk lalu dimasukkan atau dibalutkan ke bekas potongan. Ya, tapi apakah ini bisa berhasil? Ya, ada beberapa yang dia juga berhasil menggunakan teknik ini. Jadi tidak terlalu buruk lah, tapi cuman lebih ke boros menurut saya, karena namanya juga dia masih bubuk ya. Harusnya kalau dia dicampurkan menggunakan air atau dibuat pasta bisa menjadi lebih banyak, tapi ini karena bubuk jadi lebih boros. Dan apakah nanti bisa menyebabkan tanaman itu overdosis atau apa, saya belum riset lebih jauh, tapi setidaknya menurut saya itu sudah masuk kategori yang kurang recommended karena terlalu boros. Itu sih ya. Baik, mungkin itu saja 3 tips yang bagaimana cara untuk menggunakan fungisida. Sebenarnya untuk cara penggunaan yang baik dan benar, sebenarnya itu saya rekomendasi cuma yang nomor 1 saja. Tapi untuk cara nomor 2 dan 3 itu beberapa ada yang mencobanya, tapi saya tetap tidak begitu recommended. Tetap yang recommended nomor 1. Ini cuma sebagai bahan diskusi atau informasi saja buat teman-teman. Oke, seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu dulu untuk tips yang dapat saya share pada kesempatan kali ini.
tetap terus saksikan video-video yang akan saya buat pada kesempatan berikutnya. Dan mungkin jika kalian ingin request, kritik, saran, atau memiliki pertanyaan, silahkan kalian tulis saja di kolom komentar. Atau kalian juga bisa DM saya melalui Instagram di IG saya @yul_fajar. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan kritik dan masukan terhadap video saya, terutama tentang peletakan mic ya. Sebenarnya tujuan saya kemarin meletakkan mic sedikit maju hingga menutupi mulut saya seperti ini, itu tujuannya untuk membuat audionya lebih jelas, karena dulu sering sekali saya mendapatkan masukan bahwasanya audio saya kurang bagus. Jadi saya terus mendekatkan. Dan juga perlu info bagi teman-teman, saya melakukan syuting atau perekaman ini itu di luar ruangan, jadi sangat rentan sekali untuk mendapatkan noise, hingga baik itu dari serangga atau mungkin hewan-hewan lain, itu sangat sering ya, dan itu cukup mengganggu bagi saya terutama saat proses editing. Itulah kenapa kemarin saya cukup mendekatkan mic saya, itu tujuannya agar membuat audio bisa lebih jelas ya. Jadi saya ucapkan terima kasih buat kalian, dan saya juga berterima kasih kepada kalian yang sudah menonton video sampai menit ke ini. Terima kasih telah support saya dengan subscribe. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya, dan like dan share video ini apabila kamu suka.